Om Swastiastu, Om Oigenam Astu Nama Sidam, Semeton Sami Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Pada video kali ini, Spiritual Bali TV akan membahas tentang Pura Kahyangan Rua Bineda. Sebagai umat manusia, khususnya umat Hindu, tentu akan mendambakan sebuah ketenangan secara rohani dan makmur secara ekonomi atau finansial. Jika hal ini semeton juga dambakan, maka wajib tahu dan tangkil di Pura Kahyangan ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Rua Bineda. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Pura Kahyangan ini, semeton wajib tahu arti kata Rua Bineda terlebih dahulu. Kata Rua yang berarti dua, sedangkan Bineda artinya berbeda. Jadi, secara sederhana, kata Rua Bineda berarti dua hal yang berbeda, namun hal berbeda ini saling berkaitan, sejalan, saling melengkapi, serta memiliki keseimbangan di dalam kehidupan. Umumnya, Rua Bineda yang kita ketahui merupakan dua hal atau sifat yang berbeda, seperti contoh, ada positif, ada negatif, ada baik, ada jahat, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, dan hal lainnya yang bertentangan namun saling melengkapi. Ini merupakan penjabaran konsep Rua Bineda. Akan tetapi, inti dari Rua Bineda itu sendiri di dalam agama Hindu yaitu dua unsur berbeda yang diciptakan oleh Ida Sang Yang Widiwasa di dalam membentuk atau menciptakan Buana Agung yakni jagat raya atau alam semesta, dan juga Buana Alit yakni makhluk hidup di dalamnya. Penciptaan makhluk hidup tersebut tidak terlepas dari dua unsur yang berbeda, yakni Purusa dan Pradana, yang memiliki arti laki-laki dan perempuan. Dua unsur yang berbeda namun berjalan mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan. Di dalam kehidupan manusia, tidak akan pernah terlepas dengan bagian utama dari Rua Bineda ini, yakni suka duka yang silih berganti dalam kehidupan. Karenanya, jika semeton mampu memahami konsep Rua Bineda secara menyeluruh, maka semua hal akan dapat dilalui secara tulus ikhlas sesuai dengan ajaran agama Hindu. Nah, dari konsep Rua Bineda inilah umat Hindu memuja Ida Sang Yang Widiwasa sebagai unsur pencipta, Purusa, dan Pradana. Di pura manakah pertama kali dilakukan pemujaan Purusa dan Pradana ini? Yuk di-like dulu videonya nggih semeton. Pura Purusa dan Pura Pradana. Pura Besakih. Pura Besakih berlokasi di Gunung Mas, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Pura ini merupakan pura Purusa, yakni pura leluhur umat Hindu Bali yang dipuja untuk menguatkan jiwa kerohanian agar mencapai kebahagiaan secara spiritual. Pura ini pertama kali dibangun oleh Maharesi Markandeya dan beberapa yogi lain serta juga para pengiringnya. Tentunya merupakan para leluhur kita yang pindah dari Gunung Raung, Jawa Timur. Sesuai dengan lontar Markandeya Purana, konon dulu Pulau Bali dan Pulau Jawa masih menjadi satu dan belum dipisahkan oleh laut. Pulau tersebut diberi nama Pulau Dawa. Dan pada sekitar tahun 730 Masehi, di Jawa Timur yaitu di Gunung Rawang yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Raung, ada sosok pertapa atau yogi yang bernama Resi Markandeya. Beliau berasal dari India. Oleh para pengiring-pengiringnya disebut Batara Giri Rawang. Karena suci rohani, mampu bercakap dengan baik dan bijaksana, yang biasa kita sebut Sakti Sidi Ngucap. Sang Maharesi merupakan pendeta yang sering melakukan perjalanan spiritual serta mengajarkan spiritual Hindu pada setiap orang dan pengikutnya. Ia juga membuat pertapaan yang dapat kita jumpai berupa prasasti-prasasti baik di tanah Jawa dan di tanah Bali sampai saat ini. Beliau pernah melakukan pertapaan di Gunung Wukir atau Demalu. Kemudian ia pindah ke Gunung Adihyang yang saat ini dikenal sebagai Gunung Dieng di Jawa Tengah.
Sekian lamanya beliau melakukan pertapaan di sana, lalu beliau mendapat titah dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa agar beliau dan para pengikutnya merabas hutan yang ada di Pulau Dawa Timur atau Bali. Setelah selesai melakukan perabasan, tanah tersebut akan dibagi-bagikan kepada para pengikutnya. Tidak hanya itu saja, beliau juga diminta untuk menyebarkan ajaran spiritual agama Hindu dan memajukan segala sektor kehidupan yang ada di Bali. Namun pada saat itu, di Bali memang sudah ada orang-orang keturunan dari Austronesia terlebih dahulu. Mereka hidup berkelompok dengan para jerunya atau pemimpinnya di bagian perbukitan di Bali. Hal inilah menjadi cikal bakal desa Bali Mula. Mereka adalah orang Bali Mula yang dikenal juga dengan nama Pasek Bali. Ketika itu mereka hanya menyembah leluhur yang mereka sebut Hyang. Kembali ke Sang Maharesi Markandeya, beliau menyanggupi titah tersebut dan segera berangkat ke arah timur bersama para pengiring-pengiringnya kurang lebih berjumlah 800 orang yang berasal dari orang-orang Age baik dari Gunung Raung dan Gunung Adihyang. Setelah tiba di tempat yang dituju, yakni di lereng Gunung Tohlangkir yang saat ini disebut Gunung Agung. Lalu sang resi menyuruh semua para pengiringnya untuk bekerja merabas hutan belantara yang ada di sana. Perabasan pun dilakukan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, saat melakukan perabasan hutan, banyak para pengiringnya yang sakit lalu mati dan ada juga yang mati dimakan binatang buas seperti harimau, singa, ular, dan juga ada yang hilang tanpa jejak. Kemudian, perabasan hutan pun dihentikan, dan Sang Maharesi Markandeya beserta para pengiringnya yang tersisa berjumlah 200 orang kembali lagi ke tempat pertapaannya semula, yakni di Gunung Raung di Jawa Timur. Selama beberapa waktu, Sang Maharesi Markandeya tinggal di Gunung Raung untuk melakukan pertapaan kembali. Pada suatu hari yang dipandang hari baik atau sering kita kenal Dewasa Ayu, beliau ingin kembali melanjutkan perabasan hutan tersebut dengan dibantu oleh para resi yang akan diajak bersama-sama untuk memohon waranugraha ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa agar mendapatkan keberhasilan di dalam perabasan tersebut. Kali ini, para pengiringnya yang berjumlah 400 orang yang berasal dari desa Age penduduk di kaki Gunung Raung. Mereka membawa alat-alat pertanian selengkapnya termasuk bibit-bibit yang akan ditanam di hutan yang akan dirabas tersebut. Setelah tiba di tempat yang dituju, Sang Maharesi Markandeya segera melakukan tapa yoga semadi bersama para yogi lainnya dan mempersembahkan upakarayanya yaitu dewayanya dan butayanya. Setelah upacara itu selesai, para pengikutnya disuruh bekerja melanjutkan perabasan hutan tersebut, mulai dari menebang pepohonan dan yang lainnya, dari selatan hingga ke utara. Karena dipandang sudah cukup banyak hutan yang dirabas, maka berkat Asung Waranugraha Ida Sang Hyang Widi-Wasa, Sang Mahayogi Markandeya memerintahkan agar perabasan hutan dihentikan. Lalu, beliau pun mulai mengadakan pembagian-pembagian tanah untuk para pengikut-pengikutnya yang masing-masing dijadikan sawah, tegal, dan perumahan. Di tempat yang mana dimulainya perabasan hutan dan juga tempat pertama kalinya melakukan upacara yadnya, Sang Resi Markandeya menanam sebuah kendi atau payuk yang berisi air juga pancadatu yakni berupa logam emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu yang disertai permata mirah adi dan upakara bebantenan atau sesaji. Kemudian diperciki tirta pengentas. Tempat di mana sarana-sarana ini ditanam diberi nama Basukian. Nah, tempat inilah menjadi cikal bakal pertapaan atau pura terbesar pertama kali di Bali. Sejak saat itu, para pengikut Sang Maharesi Markandeya pun mulai berdatangan pada waktu ke waktu berikutnya, serta kembali melakukan perabasan hutan untuk pembukaan wilayah baru. Namun untuk selanjutnya, para pengikutnya yang melakukan perabasan tidak lagi ditimpa bencana sebagaimana yang pernah dialaminya dahulu. Dalam perkembangannya, tempat tersebut dari waktu ke waktu orang-orang menyebutnya dengan sebutan Basuki, yang artinya keselamatan. Hingga saat ini, tempat ini dikenal dengan nama Besaki. Dari isi lontar Markandeya Purana ini, dapat dihubungkan dengan kenyataan yang kita lihat setiap hari sampai saat ini.
yakni tentang tata cara kehidupan spiritual di Bali yang wajib terlebih dahulu melaksanakan upacara agama yang berlandaskan pada pancayatnya, baik dalam pembangunan rumah, tempat usaha, dan pura, serta selalu mengacu pada hari baik atau dewasa ayu. Nah, dari isi lontar sejarah inilah kita dapat simpulkan bahwa Pura Besakih adalah tempat pertama kali para leluhur kita yang pindah dari Gunung Raung di Jawa Timur yang mula-mula membangun suatu desa dan lapangan pekerjaan khususnya dalam bidang pertanian dan peternakan. Demikian pula pengembangan ajaran-ajaran agama Hindu yang sampai saat ini masih ajeg dan lestari. Untuk Pura Pradana, kira-kira pura mana sih yang disebut Pura Pradana? Kami akan lanjutkan di video bagian kedua nggih semeton, atau semeton dapat klik linknya di pojok kanan atas nggih. Aingge semeton, sekian dulu video dari kami tentang Pura Kahyangan Rua Bineda bagian pertama. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan semeton, sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam menyajikan konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Bagikan video ini sehingga dapat bermanfaat dan mengedukasi semeton lainnya. Suksema, salam spiritual Bali TV. Om Santi, 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 Om.